Gimana? Terus tadi buka itu kitabnya, Pak. Ini kan tahlilan. Saya itu sudah baca itu. Saya sudah baca. Jadi semua hukum dalam masalah konteks tahlilan itu. Bang. Loh, kalau berhujah, coba Jadi ini dibaca. Dalilnya itu tetap masalah niyahah, masalah sunut to'am. Coba dalilnya saja dibuka. Saya itu sudah paham, Pak. Ini kan mantan ini. Iya, ini kan mantan kiai. Iya, kan? Iya. Coba dibuka dalilnya itu. Ke-1 Surabaya tanggal 13. Dalilnya dibuka. 1345 21 Oktober. Kalau baca kayak gitu mah Menyatakan bahwa ini kan bukan bahasan kita. Bid'ah yang hina. Bukan pembahasan kitab. Coba dibuka. Enggak, saya ingin menjelaskan kepada antum, mungkin antum itu menyangka orang tidak tahu namanya tahlilan gitu kan. Iya. Nah, jadi di sini sampai detailnya itu, sampai bacaan-bacaan tahlilannya itu disebutkan. Tata caranya semuanya disebutkan. Saya itu sudah baca. Jadi itu, Pak. Buku-buku yang seperti itu saya sudah baca. Apa yang menjadi sesuatu yang bersifat aridi daripada hukum tahlilan itu harus dijauhi. Di antaranya adalah ketika wujud tirkah, ada tirkah, ada sesuatu yang bersifat dain. Gini, coba gini. Au min mayitin alaihi dainun, atau mayit yang mempunyai hutang. Hutang itu al-wafa bil ahdi. Kita untuk membayar hutang itu hukumnya wajib. Nah, jadi sehingga wajib itu muqaddamun ala nadbi. Jadi seperti itu. Orang itu enggak tahu tahlilan itu apa gitu. Tadi banyak yang saya tanya, tahlilan apa? Tahlilan itu apa sih? Semuanya bilang doa Ustaz, doa Ustaz, doa. Nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada. Kenyataannya ada di lapangan. Tapi kan itu masih diperselisihkan, Pak. Gak ada Ustaz. Gini loh, Pak. Gini loh. Kenyataannya saya tadi itu andaikan jenengan memahami yang saya sampaikan, bahwa ketika dalam ranahnya khilafiyah dari para ulama fikih, maka tidak perlu diperdebatkan terkecuali ranahnya kepada mujma' alaih. Lah ternyata dalam masalah sun'ut ta'am min ahlil mayyit li jironil mayyit itu masih diperselisihkan para ulama. Termasuk nih masih diperselisihkan para ulama. Jadi seperti itu. Kita tidak butuh pembacaan seperti itu. Kita itu mau bicara kitab saja, Pak. Diam dulu biar dibaca. Saya mau bicara kitab saja gitu. Saya mau diam di mana? Saya bicara kok diputus-putus. Jadi seperti itu. Bukan gini. Jadi kalau kita udah selesai ya. Oh belum selesai. Anda itu banyak bertanya kepada saya tadi itu tentang masalah ghairu mustahabba itu kok diharamkan. Iya. Mending dibaca kitab saja daripada baca buku seperti itu. Saya gini. Ya. Saya tahu Aswaja itu jujur itu kalau dia itu tidak intervensi pemikiran terhadap kitab ulama. Ya. Kalau dia itu intervensi pemikiran kepada kitabnya para ulama, maka itu sudah dia ada kebohongan. Iya. Ulama yang mana itu? Rumusnya. Kita bicara. Nabi antum, antum tadi seketika sebentar. Ya. Ketika antum itu mengartikan dari sini semua itu antum benar. Antum benar. Tapi ketika antum mencoba untuk mengotak-atik lagi yang ini, nah itulah antum salah antum di sana. Saya tidak mengotak-atik, Pak. Saya berikan tasawur ya. Saya berikan tasawur. Ketika Al Imam An Nawawi dan Al Imam Ar-Rafi'i, sebentar ya. Sebentar ya. Saya tanya pada jenengan, kalau memang Anda ingin spesifik membahas fikih, ketika Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i bertentangan, mana yang didahulukan? Ketika Imam Ibnu Hajar dengan Al-Imam Ar-Romli, mana yang didahulukan? Itu kan ranahnya khilafiyah, Pak. Kalau kita ingin spesifik bicara fikih, karena yang dibuka tadi kitab Al-Um, kitab Majmu', kitab I'anah at-Thalibin, itu sudah saya baca itu, Pak. Kalau kita berbicara spesifik dengan fikih, kecuali hadis ya. Hadis itu kalau ranah saya. Enggak, gini. Saya tanya dulu, jawab. Ketika Al-Imam Ibnu Hajar dengan Ar-Romli, An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, dan Qaul Jadid dan Qaul Qadim, itu bagaimana cara Anda itu? Coba bisa dijelaskan sedetail mungkin. Apa dulu? Pembahasannya apa dulu? Ketika ada ikhtilaf, perbedaan antara Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i, ini mana yang didahulukan?
Dan ketika Al-Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Romli ini mana yang didahulukan? Ketika kaul jadid dan kaul qadim ini bagaimana? Kita kan spesifik ya, kita harus disiplin keilmuan. Kita harus disiplin keilmuan, berbicara tentang fikih yang ranahnya kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu ada penerusnya. Ada istilah mujtahid madhab, mujtahid fatwa, ada yang berstatus nadir pengkaji. Kalau kita spesifik membahas fikih, loh saya tanya, jawab, ketika Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli mana yang didahulukan? Sekarang anak tanya antum. Saya bertanya dulu, jawab dulu. Ibnu Hajar dengan Ar-Romli ketika bertentangan, coba dijawab. Baik. Ya. Baik, saya tanya antum. Loh, jangan tanya, dijawab dulu. Dijawab dulu. Saya ini kan kita bahas spesifik fikih ya. Saya berikan satu penjelasan. Bisa bertanya saja. Loh, saya ditanya mulai dari tadi. Sekarang saya bertanya. Coba bertanya. Coba jawab. Anda pahami ini. Saya butuh jawab. Mana yang didahulukan Ibnu Hajar dan Al-Imam Ar-Romli? Coba dijawab. Baik. Ya. Baik. Jadi Imam Romli maupun Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi dan Romli itu masanya lain, Pak. Sekarang saya tanya, Ibnu Hajar dan Imam Romli itu mana yang didahulukan ketika bertentangan dalam ranah khilafiyah? Loh, dijawab dulu. Beritahukan anak tentang dia tahlilan. Loh, dijawab dulu. Nah, anak tanya antum. Wah, itu imam yang itu dijawab dulu. Berbicara Ini sebelum Anda menjawab, jangan bertanya dulu. Kalau kita ingin konsistensi dalam kajian fikih, ketika Ibnu Hajar dengan Ar-Romli membahas tentang masalah problematika yang berkaitan dengan fikih, mana yang didahulukan? Bang Wong kan mau tanya saya mana yang harus dan saya kemudian pilih. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Apa permasalahan yang akan saya pilih itu kok tiba-tiba saya milih Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Rafi'i? Dari awal kalau kita yang ini kan itu jelas ini, misal Imam dari Nawawi awal, mohon maaf ya, mohon maaf, mengutip daripada Syaikhul dari awal, dari awal kita itu membahas, mohon maaf ya, mohon maaf, bikin makanan, saya tidak dijawab malah bertanya. Tahlilan. Saya kan tidak dijawab malah bertanya. Sekarang kalau antum mengatakan dari tadi sore itu tunjukkan saya Imam Rafi'i, kita membahas tentang masalah kitab Majmu' fikih. Nanti anak beritahu antum jawabannya. Ini tidak dijawab kok malah bertanya. Saya sudah menjelaskan tadi kitab itu bagaimana. Silakan. Kita kan spesifik ya, kita mau membahas fikih kan seperti itu. Coba dijawab Ibnu Hajar dan Imam Romli itu dijawab. Mana yang didahulukan ketika wujudul ikhtilaf? Sinyalnya merah, Ustaz. Ya. Mungkin lagi nyari sinyal itu. Ditunggu saja. Nah jadi gini anak terangkan. Coba ya. Nah, jadi kalau kayak ini kan enak. Ini ada kitab, ada ulamanya. Ulamanya bid'ah al-munkarah kita tinggalkan. Ya kan tadi yang mohon maaf ya, Pak Ustadz. Mulai tadi kan saya yang baca dan kemudian saya menjelaskan bagaimana cara pola pikir para pakar fikih dan bagaimana cara menarasikan pola pikir ulama fikih dan memberikan solusi yang berkaitan dengan takziyah, dengan sun'ut ta'am min ahlil mayit, sun'ut ta'am lijari ahlil mayit. Itu kan sudah saya bacakan. Dari berbagai substansi yang dipaparkan oleh para ulama itu beda pandangan sesuai dengan dasar mereka masing-masing. Antum itu sebentar. Antum tidak memahami makna alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalikin. Ini antum tidak memahami. Artinya saya ini dahlan telah memahami semua yang di atas ini sehingga dia memberikan jawaban. Namanya mufti ditanya itu memberi jawaban. Begitu. Kiranya sudah cukup ya kalau mau berbicara tentang fikih. Jadi gini, fikih itu sebagaimana kitab I'anah yang saya baca, kitab Majmu', kitab Al-Qum, yang namanya fikih itu sangat begitu lentur, sangat begitu lentur, dan juga tetap semua yang dirumuskan para pakar fikih secara khusus dalam konteks Syafi'iyah itu kita tidak lepas dari mukhtalafah dan mujma' alaih itu
sebagai dasar, kunci dasar agar kita tidak terburu-buru menghakimi pekerjaan orang lain. Jadi seperti itu ya Pak ya. Saya mohon maaf takut ada kata-kata yang kurang baik, tapi sementara karena saya yang membaca dari awal dan saya menjelaskan, dan dari sekian pertanyaan saya suguhkan mulai dari berbagai kajian usul fikih atau yang berkaitan Maria ta'alaku bil ahkam asyariah, dan kemudian bagaimana kita cara istidlal dengan kajian hukum ketika bersifat anjuran dan bersifat larangan. Itu pola pikir para pakar fikih itu sudah memberikan satu pencerahan kepada kita. Jadi seperti itu. Saya mohon maaf ini undur diri ya, karena dari pertanyaan saya tadi masih belum terjawabkan tentang Ibnu Hajar, Ar-Romli, Nawawi, dan kemudian Ar-Rafi'i, Qaul Jabid, Qaul Qadim. Kalau kita memang berbicara spesifik tentang masalah fikih. Jadi seperti itu. Mohon maaf kepada host yang mungkin kemudian hari bisa naik lagi kalau kita mau membahas apa gitu. Yang penting kita bahas kitab kayak gitu loh. Membahas kitab, hadis dengan syarahnya, Al-Quran dengan tafsirnya, bagaimana itu. Terima kasih ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.